Drama kehidupan seorang Rizky Bilar memang seolah tak ada habisnya. Setelah baru-baru ini menghebohkan jagat maya dengan menunjukkan kegeramannya atas berbagai tudingan, Bilar pun akhirnya untuk pertama kalinya angkat bicara di depan awak media pasca kasus KDRT. Lantas seperti apa Rizky Bilar berusaha membuktikan cintanya terhadap Lesti yang ia sebut sehidup semati? Sempat merasakan hidup penuh jatuh bangun hingga akhirnya sukses memiliki segalanya. Lantas, apa sebenarnya target dari Rizky Bilar? Benarkah ia adalah orang yang ambisius? Di balik segala nyinyiran dan juga sorotan miring terhadap dirinya, Rizky Bilar pun diliputi kebahagiaan lantaran sang putra Baby L akan beranjak usia yang ke-1 tahun 26 Desember 2022 mendatang. Lantas benarkah Bilar dan Lesti akan memberikan perayaan spesial untuk sang putra? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT terhadap istrinya Lesti, warganet pun mempertanyakan kesungguhan cinta Bilar terhadap Lesti. Namun kini, secara belak-belakan ia mengaku ingin sehidup semati dan menjadikan Lesti sebagai pelabuhan terakhirnya. Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. Ia pun juga sempat mengungkapkan saat menikah berusaha membentengi diri dari hal-hal yang merusak komitmen. Float around, a million fireflies that never touch the ground. Lantas benarkah dengan dilaporkannya oleh Lesti atas kasus KDRT seolah menjadi bukti bahwa Bilar belum bisa menjaga komitmen? Sebagai suami, saya ada rasa kecewa, ada rasa tersinggung kalau seandainya kan tanggung jawab saya atau apa yang saya lakukan kepada istri itu dianggap tidak ada gitu. Karena kadang-kadang orang menilai tidak terlihat, mereka menganggap itu tidak ada gitu. Tapi ya saya tidak perlu membuktikan sesuatu, biarkan saja nantinya waktu yang menjawab apa yang terjadi, apa yang sebenarnya ada yang di lingkungan kami, apa yang terjadi di rumah tangga kami, itu kan nanti biar waktu aja menjawab gitu. Saya tidak perlu memaksa, orang-orang juga punya haknya untuk berpendapat. Kalau mereka berpendapat seperti itu ya silahkan, tidak masalah. Namun ada kalanya nanti saya pasti akan meluruskan. Belakangan semakin santer terdengar tudingan yang menyebut jika Bilar hanya menumpang ketenaran dari Lesti. Bahkan sejak keduanya pertama kali bertemu. Namun, ia pun juga menyangkal secara tegas dan dengan tegas tidak terima dibilang memanfaatkan Lesti. Justru menurutnya, ia mengajarkan Lesti bagaimana mendapatkan penghasilan secara cerdas. Lantas, seperti apa Bilar menampik tudingan miring yang semakin santer menerpa dirinya tersebut? Ada kalanya saya kan manusia biasa gitu. Ada kalanya saya ke-trigger dengan hal itu. Ada kalanya saya bersifat sentimental terhadap hal-hal seperti itu. Karena menurut saya suami
yang sudah menafkahi istrinya, suami yang sudah bekerja, memberikan yang terbaik untuk istrinya, namun ternyata dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata sama orang lain, itu menimbulkan luka di hati saya. Anda orang-orang yang menilai ini kan hanya melihat dari luar, hanya melihat dari media. Makanya ya mudah-mudahan harapan saya ke depannya ya media, saya harap bisa memberikan berita yang aktual, berita yang faktual lah, bukan berita-berita yang terkesan menggiring opini untuk menghujat di salah satu pihak. Karena kan selama ini orang menganggap pekerjaan itu harus di TV. Kalau kita balik ke belakang gimana? Dulu tahun lalu saya di TV 5 program, Lesti cuma 1 program, Lesti cuma 2 program. Barang saya sama. Saat itu saya ada tas, saya ada tasbih, sinetron, OTW, host di Lida sama Facebooker. Tapi tidak ada orang yang orang menutup mata tentang hal itu gitu. Secara belak-belakan, Bilar pun juga mengungkap bahwa meski saat ini dirinya tidak lagi tampil di televisi, bukan berarti ia tidak sama sekali bekerja. Menurutnya, banyak orang hanya melihat dirinya dari sisi buruk dan berusaha untuk menutup mata dari segala sisi baik yang selama ini telah ia lakukan. Menurutnya, bahwa pertemuannya dengan Lesti tidak hanya membawa berkah bagi satu pihak saja, namun juga bagi keduanya. Dulu memang jarang ngeposting ya, jadi kegiatan-kegiatan saya itu jarang saya posting. Makanya banyak yang menganggap saya itu tidak bekerja, saya itu tidak melakukan sesuatu apa-apa. Saya itu kan orangnya dari dulu tidak selalu memposting kegiatan-kegiatan sosial saya. Lagi meeting saya tidak pernah posting. Saya memposting apa yang saya senang lakukan, bukan untuk kebutuhan publik gitu kan. Sehingga akhirnya menimbulkan persepsi tersebut di masyarakat. Padahal kalau kita berbicara secara logis ya, hilangkan kebencian Anda terhadap saya, hilangkan rasa tidak suka Anda terhadap saya. Kami ini kan sama-sama anak-anak yang mendapatkan berkah setelah ketemu, setelah pertemuan kami. Saya begitu, saya dengan ketemu Lesti bertemu dengan relasi-relasi yang akhirnya bisa menjalin kerjasama dengan saya. Lesti pun begitu. Kenapa saya bilang Lesti pun begitu? Karena Anda bisa melihat bagaimana perubahan Lesti dari sebelum kenal sama saya sampai sekarang. Itu terlihat perbedaan yang sangat luas, tapi masyarakat tidak melihat hal itu. Ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan gitu kan. Tapi ketika sekali saya tidak berada di TV, lalu Lesti muncul di TV, orang langsung menganggap bahwa wah, itu istrinya pasti cari duit. Orang langsung beranggapan seperti itu. Padahal setelah saya diambil sahamnya beberapa persen, itu kan saya mendapatkan cash out yang cukup besar bagi kami saat itu, lewat perusahaan yang saya dirikan, lewat perusahaan yang saya bangun gitu. Nah, makanya saya saat itu berpikir untuk yaudah gue istirahat dulu deh di TV. Gue pengen coba jalanin bisnis, coba membangun jaringan-jaringan bisnis. Sempat merasakan hidup penuh jatuh bangun, hingga akhirnya sukses memiliki segalanya. Lantas apa sebenarnya target Rizky Bilar? Benarkah ia adalah seorang yang ambisius? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sejak bertemu Lesti Kejora, Rizky Bilar bisa dibilang memiliki segalanya. Namun, ia mengaku bahwa dirinya sosok ambisius dan tidak pernah mau puas. Masih banyak hal yang ingin ia capai, termasuk mendirikan sebuah korporat dan berbagai lini bisnis lainnya. Ya, semua itu seolah berbanding terbalik dengan Bilar di masa lampau yang ia ceritakan untuk sekedar makan pun kesulitan. Hingga kini, ia mendulang kesuksesan, popularitas hingga kekayaan. Semua itu nampaknya belum menghentikan langkahnya untuk terus mengejar ambisinya. Lantas benarkah Rizky Bilar diam-diam tengah membangun rencana bisnis baru? Ada beberapa hal yang memang mau saya jalanin sih. Cuma kemarin sempat tersendat. Doain lah mudah-mudahan di 2023 nanti bisa take off kembali. Ya anggaplah saat ini kita landing dulu karena cuacanya kurang bersahabat. Namun nanti ketika siap waktunya, ketika kesempatan sudah ada, kita take off kembali. Sudah expand ke beberapa model bisnis ya. Saya sudah punya F&B, sudah punya snack juga. Namun saya akan mencoba sesuatu hal baru lah nanti. Ditunggu aja lah, sesuatu yang belum ada di bisnis yang kita punya sebelumnya. Digital kan kita udah ada gitu. Ya sebenarnya mencibir juga mereka nggak ada alasannya gitu. Mereka mencibir hanya karena satu, mereka termakan judul berita. Satu lagi, mereka berasumsi ini tuh dulu belum ada. Omongan seperti ini tuh tidak pernah ada dulu awal-awal saya ketemu. Namun saya perhatikan saat saya ketemu sama Lesti, itu kan saya lagi banyak programnya, lagi kenceng-kencengnya gitu kan ya, lagi getol-getolnya cari duit kan. Nah saat itu netizen umum itu membanding-bandingkan. Jadi bukan saat ini aja mereka membanding-bandingkan. Dulu membanding-bandingkan, dulu sama, cuma bedanya Lesti di posisi terjepit saat itu. Maksudnya gini, netizen umum menganggap bahwa wah beruntung banget ya Lesti ya dapat Bilar udah gini gitu. Padahal ya kita sama-sama beruntung. Di balik semua ambisi besarnya, Rizky Bilar pun dianggap oleh sebagian warganet justru gagal untuk menunjukkan perilaku sebagai kepala keluarga yang baik. Ya, hal itu tentu saja merujuk saat Lesti melaporkan dirinya ke polisi atas kasus KDRT. Bilar pun bahkan sempat dijadikan tersangka dan dimunculkan ke publik dengan baju tahanan. Sebelum akhirnya Lesti mencabut laporan dan keduanya pun berdamai. Diakui Bilar, di balik semua ujian kehidupan yang kini ia jalani, Lesti pun selalu memberikan semangat dan juga menguatkannya. Lantas benarkah Lesti kerap kali ingin mencoba untuk meluruskan segala stigma negatif publik terhadap suaminya? Ya justru kadang-kadang istri saya yang menguatkan gitu. Cuma kadang-kadang istri saya tuh pengen meluruskan, tapi dia sendiri memang bukan tipe yang mau nih lo gue nunjuk pembuktian gitu segala macam di sosmed gitu. Ya cuma kadang-kadang memang sesuatu hal itu perlu diluruskan, sesuatu hal itu perlu kita keluarkan gitu ya. Gitu dan ya kadang-kadang memang istri juga lah yang tetap menyemangati saya bahwasanya apa yang terjadi di rumah tangga ya yang paling tahu itu kan kita gitu. Insya Allah Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya insya Allah. Di balik segala nyinyiran dan sorotan miring terhadap dirinya, Bilar pun diliputi kebahagiaan lantaran sang putra akan beranjak usia yang ke-1 26 Desember 2022 mendatang. Lantas benarkah Bilar dan Lesti akan memberikan perayaan spesial? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah berbagai sorotan tajam terhadap kehidupannya, Rizky Bilar pun berusaha untuk tetap fokus menikmati kebahagiaan bersama keluarga kecilnya. Terlebih, 26 Desember 2022 mendatang, putranya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau akrab disapa Baby L akan beranjak usia yang ke-1 tahun. Bilar pun mengaku sangat terharu lantaran tidak terasa jika sang putra kini semakin tumbuh dengan baik dan juga menggemaskan. Lantas, akankah Bilar dan Lesti akan mengadakan perayaan besar-besaran di hari ulang tahun Baby L? Seperti apa pula kado yang telah mereka siapkan untuk sang buah hati tercinta? Bang, udah dikasih tahu langsung tadi dari Dede atau belum nih? Surprise nanti. Saya belum tahu. Dia juga mungkin nggak, soalnya anaknya kan nggak terlalu mantau sosmed ya. Jadi belum tahu. Cuma nanti kalau dia nggak tahu, saya yang pasti akan kasih tahu. Mau kasih surprise nggak, Mas? Hah? Nanti kejupan aja. Bahasa anak saya udah mau setahun. Ada. Ya. Iya, yang pasti ini momen setahun, momen yang saya persiapkan untuk anak. Ya mudah-mudahan apa yang kami berikan di setahun ulang tahun kami bisa menjadi momen yang tidak akan kami lupakan bagi saya dan menjadi sesuatu memori yang akan diingat juga buat anak saya. Itu ada kado spesial. Sudah dipersiapkan. Ada perayaan? Kita lihat nanti. Kehadiran momongan dalam setiap rumah tangga tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi setiap pasangan. Ya, dapat menyaksikan langsung tumbuh kembang buah hati mereka tentu tidak dapat digantikan oleh apapun. Tidak hanya menggemaskan, Baby L juga tumbuh semakin pintar dengan berbagai tingkah polanya. Hal tersebut tidak pelak membuat Bilar dan Lesti diselimuti perasaan syukur tiada tara. Mereka pun juga berharap agar sang putra dapat tumbuh menjadi anak yang tidak hanya cerdas, namun memiliki hati lembut dan berguna bagi banyak orang. Dia sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang takut untuk melangkah aja. Tapi untuk ngomong sendiri udah lancar, udah bisa. Yang pertama diucapin apa sih? Udah bisa manggil apa aja? Ya. Ngomong apa aja maksudnya? Wawan. Iya. Wawan. Oh, Wawan sih, bukannya Papa. Karena lihat dia pas lagi dijemput kan dulu. Wawan. Ketahuan. Kabur. Iya. Iya beneran bohong saya. Yang kata pertama dia ucapkan itu papa. Tapi sekarang dia lebih senang nyebut bunda. Masya Allah makin pinter lah pokoknya. Alhamdulillah. Ya doain lah kami ini orang tua muda ini bisa dengan baik lah mendidik anak-anak. Iya pokoknya kita saling aja, misalkan kalau pas papahnya kerja di rumah ya anaknya di rumah, terus Dede harus kerja keluar ya Dede dilihat dulu lama enggak. Paling sih kendalanya karena Dede mesti ngasih ASI gitu aja sih. Cuman kalau lokasinya deket ya langsung dianterin ke rumah kayak gitu sih. Terus kalau pas kerjaannya memang dua-duanya kerja ya kita ketemu di tengah-tengah gitu, atau misalkan abangnya yang nyamperin sebentar kayak gitu sih paling. Mudah-mudahan keluarga saya semakin diperkuat. Tidak ada
tidak ada, kami lebih kuat lagi dalam menghadapi hal apapun. Mudah-mudahan saya juga bisa semakin belajar, tidak hanya menjadi suami yang baik, namun juga menjadi ayah yang bisa menjadi tauladan bagi anak-anak saya. Ya, apapun kesalahan yang pernah saya lakukan, ya saya bilang apapun ya kesalahan yang saya lakukan gitu. Karena ya saya kan nggak sempurna, pasti ada kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa belajar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.